cowok gitu. Jadi kalau dibilang buaya kita malah bangga diri loh. Mesti kita bilang tuh, dasar lu biawak. Bro, kalau mesin ginian taruh di rumah buat mesin cuci bagus ya bro ya. Yo, balik lagi di motoran santuy. Sorry bro kalau gambarnya agak goyang-goyang gini dan suara berisik karena motor sebelah kanan gue suaranya kencang banget, tapi nggak kencang-kencang larinya. Harap maklum, jalanannya kayak gini. Oke bro, motoran santuy, bukan kotoran santuy. Oke, melanjuti topik yang kemarin-kemarin tuh, yang gue ngomongin buaya versus biawak. Nah, kemarin kan sempat gue bilang sebelumnya, jadi laki-laki tuh kenapa dibilang buaya nggak cocok, gue bilang karena buaya itu binatang yang setia sama pasangannya dan dia ngerawat pasangannya dan juga menjaga anak-anaknya dengan baik. Berbeda dengan si biawak. Biawak ini hobinya ons bro, lu tahu kan ons, one night stand. Jadi biawak ini nggak boleh ngelihat betina, jadi setiap ngeliat betina pakai, ngeliat betina kawinin, habis itu ditinggalin. Jadi ibaratnya kalau bahasa kasarnya, kalau gue bilang bahasa gaulnya nih, bahasa apa ya, bahasa reseknya, bukan rese sih. Aduh bentar ya bro, ngomong gue jadi kayak gemeteran begini karena jalanannya begini. Sabar ya bro, gue mau ambil kiri gede banget di depan nih. Waduh, bro, kalau mesin ginian taruh di rumah buat mesin cuci bagus ya bro ya. Bisa satu RT nyuci bareng-bareng nih. Iya, daripada buat semen kan mendingan buat nyuci ya. Tinggal masukin sabun cuci tuh. Tuh kan, buat nyuci baju keren tuh bro. Tuh tabungnya gede, bisa satu RT, ya nggak? Nah, lanjut lagi. Jadi gini maksud gue ya. Biawak itu reptil yang nggak setia, salah satunya. Tapi gue kan bukan ahli atau pakar reptil, pereptilan ya, perkadalan. Perkadalan. Jadi gini, sebenarnya itu buat cewek-cewek, ini cocok nih sih buat cewek-cewek. Jadi gini, hei cewek-cewek, ya gitu. Jadi tolonglah gitu. Kalau ngeledekin cowok-cowok tuh jangan bilang cowok-cowok tuh buaya, karena kita nih cowok, gue cowok gitu. Jadi kalau dibilang buaya kita malah bangga diri loh. Mesti kita bilang tuh, dasar lu biawak gitu. Kenapa biawak? Ya karena biawak itu dia tidak pernah setia dengan pasangannya sama sekali. Jadi kalau dia ketemu betina nih, ya kan, dia demen, dia naksir, dia pepet, ya kan, dia pakai deh, betelor dong, ya kan, mau telur mau kagak bodo amat. Pokoknya ibaratnya gini, si jantan ini langsung ketemu si betina, langsung dong one night stand. Habis itu selesai one night stand, selesai ons, ditinggal. Udah, dia kagak peduli tuh, kagak peduli sama si betina itu bakalan betelor atau kagak, dia masih bodoh. Nah gitu. Jadi nanti dia habis ons nih, dia pulang ke sarangnya, terus ngeliat betina lagi gitu kan, ya gitu lagi bro, dikawinin lagi sama dia. Habis itu selesai kawin, tinggal pergi, ketemu lagi, kawinin, tinggal pergi. Jadi dia tuh ini bro, playboy yang sebenarnya itu adalah si biawak bro. Jadi banyak kan cowok-cowok yang kayak gitu, ngaku dah lo, temu cewek, deketin, pakai, tinggal, ya kan. Gue ngomong fair-fairan aja nih, ketemu cewek, pakai, tinggal, kenal semalam, bawa culik, ya kan, bawa nginep gitu kan, mabok dikit bungkus, bawa pulang, ya kan, pakai, tinggalin gitu kan. Jangan ya bro, lu bukan buaya bro, lu biawak, serius lu biawak. Nah udah gitu nih, kalau misalnya sebetinanya betelor, betinanya pun nggak akan tahu gitu loh, nggak akan tahu si jantannya itu yang mana. Wah, lebih parah lagi kan. Jadi kalau lu bilang buaya betina, enggak bro, buaya betina masih ngurus telur anak-anaknya. Tapi kalau biawak betina, ya kan, dia ons, kerjaannya tiap malam itu ons gitu, ya kan. Banyak kan manusia yang kayak gitu kan, nggak cowok nggak cewek. Bukannya gue nggak menyindir, tapi kan memang makanya gue bilang sebenarnya lebih cocok cowok-cowok itu dibilang biawak daripada buaya gitu, karena gitu gue bilang. Jadi si biawak ini, yang betina ini, dia nggak akan tahu jantannya yang mana, karena dia setiap ketemu jantan dikawinin gitu. Nah begitu dia betelor, kasihan bro anak-anaknya biawak. Kenapa? Karena anak-anak biawak kagak tahu bapaknya yang mana. Serius, dia kagak tahu bapaknya siapa. Kenapa?
ya kalau ditanya sama betinanya, misalnya tuh biawak bisa ngomong mamanya, mak bapak mana, kagak tahu bapak lu yang mana tong, gitu kan. Lah terus gue lahir dari mana, dari bapaknya yang mana, ya gue kagak tahu dah gitu. Nah begitu si jantannya ditanya juga gitu, ketemu misalnya nih anak, analoginya gini, si anak ketemu biawak jantan gitu kan, yang gede gitu kan, itu bisa dimatiin bro, bisa dibunuh, bisa dimakan juga sama sesama biawak gitu. Karena biawak ini dia apa ya, ganas juga dia. Kalau lo masuk dalam teritorinya dia, biawak lain dia nggak berani gitu loh. Karena ini dia hewannya hewan teritorial. Jadi lo masuk wilayah ini dan dia akan radius cari makannya sekitar situ-situ aja. Nanti dia balik lagi ke situ, dia nggak bakal kemana-mana gitu loh. Nah dia juga nggak bakal ngurusin anaknya kayak buaya. Kalau buaya itu ketika si betinanya ini bertelur, telurnya akan dijaga sama si induk buaya gitu. Nah kalau biawak itu nggak, dia cuman bertelur, dia bikin ngegali lubang, dia taruh di tanah gitu kan, terus diuruk, udah, terus ditinggal sama si betinanya, sama induknya gitu. Jadi banyak kan kelakuan manusia kayak gitu kan, anaknya nggak dijaga, dirawat, bahkan ditaruh di depan rumah orang, orang tuanya pergi. Tolonglah jangan kayak gitu. Ini gue kasih cerita tentang biawak dan buaya ini sebenarnya masih menyinggung soal kehidupan manusia gitu loh, masih menyinggung soal manusia gitu. Jadi yang nggak cowok, yang nggak cewek gitu, apalagi zaman sekarang ya kan. Jadi ya kayak gitu. Makanya kalau dibilang laki-laki itu buaya, analoginya laki-laki itu buaya darat. Sebenarnya sih kalau menurut gue, laki-laki itu lebih cocok ke kadal biawak gitu. Cuma karena biawak itu nggak tahu kenapa gitu ya, kurang pamor gitu dibandingin buaya gitu. Mungkin buaya lebih keren gitu ya, tapi sebenarnya biawak lebih menunjukkan sisi gelapnya sedikit-sedikit manusia, yang sedikit-sedikit yang lakinya demen perempuan, ketemu perempuan satu nggak puas, cari cewek lagi, udah punya cewek cari lagi gitu, begitupun yang ceweknya gitu. Jadi biawak ini memang, bentar gue berani spion. Jadi biawak itu memang binatang yang nggak setia sama pasangannya. Jadi dia setiap ketemu betinanya dikawinin. Begitupun betinanya sama jantan manapun dia siap dikawinin gitu. Dan intinya gue bertelur gitu. Jadi kalau misalnya udah kejadian gitu kan, kalau udah bunting nih buaya gitu. Kalau udah bunting nih biawaknya nih, dia nggak akan tahu jantannya yang mana. Anak-anak biawaknya pun nggak akan tahu emaknya yang mana, bapaknya yang mana gitu. Karena benar-benar dilepas. Jadi biawak itu akan ngelepas anaknya begitu dia keluar dari cangkang telur. Kan biasanya kan dijagain, ngeri dimakan burung lah, ngeri dimakan ular gitu. Biawak masih bodoh. Pokoknya lo telur di situ, tergantung yang maha kuasa dah. Kalau misalnya lo keluar dari lo netas dari telur, lo keluar, lo bisa nyampe ke air dan lo bisa bertahan sampai gede, ya udah aman berarti. Bahkan kadang dalam telur pun dia bisa mati. Baru keluar dari cangkang telur pun dia baru keluar udah mati. Diserang sama siapa? Diserang sama sesama biawak juga. Karena kan tadi gue bilang, biawak itu hewannya teritorial. Jadi ketika lo masuk ke wilayah, ada biawak lain masuk ke wilayah biawak A, masuk ke teritori biawak B, itu bisa berantem dia. Bayangin berantem, sama kan kayak cowok kalau ketemu cewek satu, berantem tuh ngerebutin perempuan satu. Itu kan sama kan kelakuannya kan. Coba lu lihat buaya, ada nggak buaya berebut betina? Nggak ada kan, nggak ada buaya berebut betina, ya kan. Biawak berebut betina, iya bro, memperebutkan betina, cuma satu betina, habis dipakai ditinggal, udah gitu. Jadi makanya berbanggalah kalau lo dibilang dasar lu buaya. Oh, harusnya lu bangga. Kenapa? Karena lu adalah cowok yang setia dengan satu pasangan. Oke bro, sampai di sini dulu motoran santuy. Oke bro, tetap jadi buaya bro, jangan jadi biawak. Kenapa? Karena buaya lebih setia daripada biawak. See you guys.